Karena sama dengan manusia biasa, maka apa yang dirasakan manusia sebagai daging dan darah, dirasakan juga oleh tubuh Allah dalam manusianya. Tubuh Yesus juga memiliki kelemahan, dan kelemahan itu pun ia nyatakan, saat ia berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Matius 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Akan tetapi, kelemahan daging Kristus bukanlah penghalang, ia yang adalah Tuhan, untuk tetap kudus dan suci, layaknya domba yang disucikan untuk korban penebusan dosa. Mengapa Yesus berdoa dan berpuasa? Sering dianggap sebagai tanda bahwa ia bukanlah Allah. Maka perlu disimak penjelasan berikut. Yesus Kristus berdoa. Karena Allah bukanlah daging, maka untuk menyatakan dirinya kepada manusia, diciptakannyalah manusianya, melalui rohnya yang kudus, menjadi sama seperti manusia biasa. Di dalam kitab Injil, kita bisa melihat beberapa perilaku Kristus yang menunjukkan kemanusiaannya, seperti disebut bahwa ia sangat ketakutan, dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Itu bukan hanya untuk menyatakan kelemahan manusia, bahwa ia benar dan sungguh menjadi manusia biasa, melainkan juga sebagai permohonan anak Allah kepada Bapanya, sebab murka Allah, yang mungkin terjadi ketika Kristus dianiaya oleh orang-orang berdosa. Sekarang coba kita terjemahkan, arti doa Yesus Kristus di Taman Getsemani. Diterjemahkan kata demi kata, sehingga kita dapat mengerti rahasia maupun intisarinya. Lukas 22 ayat 42, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Doa ini memiliki arti yang sangat mendalam dan mengandung makna maupun kiasan, yang hanya bisa dipahami dengan etika spiritual. Ya Bapakku. Ada dua tokoh dalam kalimat singkat ini. Yang pertama, Bapa, yaitu pribadi Allah Bapa, yang adalah asal segala yang hidup. Dan, Ku, adalah pribadi anak yaitu Kristus sendiri, yang adalah firman Bapa. Merupakan seruan pribadi anak atau firman Allah, yang telah menjelma menjadi daging dan darah, terpisah secara eksistensinya, namun satu dalam esensinya. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah dan satu dengan Allah, kini terpisah dalam wujud manusia Yesus Kristus. Jikalau engkau mau. Menunjukkan ketaatan Kristus kepada otoritasnya, yang memegang kendali penuh dan kehendak absolut sebagai penguasa alam semesta. Kalimat ini mengungkap jati diri Bapa, sebagai yang punya kehendak. Karena Bapa adalah satu dari tiga pribadi Allah, yang merupakan sumber segala yang ada, termasuk firman-Nya sendiri. Ambillah cawan ini daripadaku. Adalah sebuah permohonan anak kepada Bapanya secara langsung. Ini berarti keinginan anak agar dapat kiranya dikabulkan oleh Bapanya. Arti cawan secara alkitabiah, adalah metaforanya, murka Allah. Apapun yang berbicara mengenai cawan dalam Alkitab, jika itu disebut dalam suatu pernyataan kiasan, maka berarti murka Allah. Dalam doa dan permohonan Kristus kepada Bapa, ia memohon agar kegeraman murka Allah terhadap orang-orang yang menganiayanya, kelak tidak terjadi. Dengan kata lain, Kristus menginginkan agar murka Allah berlalu, sehingga maksud dan rencana Allah, terhadap keselamatan dan penebusan dosa yang Kristus lakukan, menjadi tidak sia-sia. Meskipun Bapa sendiri yang mengutusnya, namun pada hakikatnya, Bapa jugalah yang memutuskan segala sesuatunya. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ini pernyataan Kristus dalam kondisi tubuh, roh dan jiwa, yang berserah kepada kehendak Bapanya. Kristus menyadari betul bahwa Bapalah yang memiliki otoritas penuh dalam hal menentukan, termasuk terhadap firman-Nya sendiri. Kondisi lahiriah Kristus, memiliki ketakutan tersendiri akan murka Bapa, yang mungkin terjadi, bukan saja terhadap orang-orang yang menganiayanya, tetapi juga terhadap eksistensi bumi dan segala isinya. Ini bukan hanya berakibat kegagalan misi penebusan dosa, tetapi dapat memiliki konsekuensi fatal bagi seluruh alam semesta. Itulah ketakutan terbesar Kristus, bahwa kehendak Bapanya, adalah otoritas yang tidak dapat diganggu-gugat oleh makhluk apapun di alam semesta ini. Dan akibat ketakutannya inilah, peluk keringatnya dikiaskan seakan menyerupai tetes-tetes darah. Yesus Kristus berpuasa. Berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga memurnikan keadaan lahiriah menjadi sama dengan roh. Dalam keadaan berpuasa, seseorang menjadi serupa dengan roh, sehingga keadaan spiritualnya menyerupai roh, yang tidak memiliki keinginan lahiriah. Ini dilakukan orang-orang pilihan dari zaman dahulu, agar dapat dengan mudah berkomunikasi dengan Allah, yang adalah roh dalam roh dan spiritual mereka. Berpuasa juga menciptakan pengendalian diri dan fokus terhadap hal-hal yang spiritual. Itu sebabnya ketika seseorang dalam kondisi berpuasa, daging lahiriah seakan mati, sehingga serupa dengan roh meski memiliki wujud material.
Sama halnya dengan Kristus yang juga berpuasa, untuk memurnikan dan menyatukan kehendak roh dalam daging lahiriahnya, sekaligus merendahkan dirinya sendiri menjadi sama dengan manusia biasa, guna menggenapi apa yang baik dari kehendak Allah. Bagaimanapun, daging bukanlah Allah, tapi daging Kristus milik Allah. Karena tercipta bukan dari kondisi biologis, melainkan spiritual yang berasal dari roh Allah sendiri. Jadi, pengorbanan Kristus teramat besar, seakan tidak bisa diungkapkan dengan bahasa, karena tidak cukup lagi kata-kata. Bagaimana Kristus mampu menanggung semuanya sendiri demi setiap kita. Yang bisa kita katakan adalah, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Tinggi, dengan segala kemuliaannya yang besar, dalam segala kehendaknya bagi dunia, dan seluruh alam semesta.